Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, di channel Abdul Halim Bicara ini kita akan mendiskusikan tema terkait dengan dugaan pelecehan oknum pendeta yang menjadi viral dalam minggu-minggu terakhir ini, yaitu terkait dengan ceramah pendeta Gilbert yang menyindir zakat umat Islam dan tentu juga adalah gerakan sholat daripada umat Islam. Nah, untuk melihatnya kita simak video dan statement beliau berikut ini. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar perpuluhan, gak apa-apa. Bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih. Sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dari video dan hasil ceramah beliau yang beredar luas, maka muncul reaksi keras dari berbagai pihak, baik itu dari umat Islam sendiri maupun dari umat Kristiani sendiri. Jadi kelihatannya apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumoindong ini betul-betul melukai. Dan sekaligus tentu ini adalah sebuah gambaran bagaimana sebenarnya seorang tokoh agama yang sudah puluhan tahun bergerak di dalam pembinaan umat keagamaan ternyata juga punya mental dan punya cara yang tidak etis dan sekaligus cenderung melecehkan umat Islam. Sahabat sekalian, dari ceramah beliau ada beberapa poin yang cenderung saya lihat. Pertama adalah dia berangkat tentang bagaimana mengaitkan antara gerakan sholat, yaitu sholat mulai dari wudhu, sebenarnya masuk ke masjid kalau umat Islam katanya harus bersih-bersih, kemudian harus ada gerakan berdiri, kemudian ruku, bahkan juga gerakan yang paling susah katanya adalah
melipat kaki ketika sujud. Ini menurut beliau. Ini semua katanya terkait dengan minimnya ya umat Islam dalam membayar zakat, yaitu 2,5%. Jadi katanya wajarlah karena zakatnya cuma 2,5% kok. Sementara dia coba bandingkan dengan program atau ibadah umat Kristiani yang dia sebut dengan persepuluhan atau 10%. Jadi kalau 10% katanya, maka umat Kristiani itu ya bebas masuk ke gereja, nggak perlu lagi basuh hidung, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, karena menurut dia itu adalah efek daripada rendahnya bayar zakat 2,5%. Kemudian juga duduknya juga dia sebut berada di lantai. Jadi gambaran dan dalam pikiran daripada pendeta Gilbert ini adalah soal pembayaran zakat itu berkorelasi dengan ya tingkat atau tingginya pembayaran atau ibadah sedekahnya, yaitu zakatnya. Jadi kalau umat Kristen katanya makanya bisa santai duduk di kursi, nggak perlu bersih-bersih lagi. Kenapa? Karena membayar 10%. Nah, dan bahkan juga beliau mengatakan ya wajarlah dengan modal 2,5%, tentu bersusah-susah dalam ibadah. 5 kali sehari harus sholat katanya. Jadi bahkan beliau ngeledek sebenarnya. Ada nggak jamaat-jamaat yang ada di dalam gereja itu yang kepengen 2,5%? Maka ibadahnya harus 5 kali sehari katanya. Kemudian harus duduk di lantai. Nah, sahabat sekalian, ini kelihatannya sederhana, ya, tetapi ada persoalan besar yang menurut saya, analisa saya bahwa betul-betul pemuka agama ini pertama tidak memberikan pembelajaran yang baik terhadap jamaatnya. Logikanya seorang pemuka agama ketika ingin memperbandingkan dua ritualitas keagamaan, harus pahami dulu apa sebenarnya yang disebut sholat, bagaimana dasar pensyariatan sholat bagi umat Islam, bagaimana dasar tentang pensyariatan zakat, wakaf, sedekah, dan lain-lain, bahkan sampai kepada haji. Dia harus tahu bahwa tidak ada korelasinya ya, jumlah ibadah, berat atau ringannya ibadah itu dengan soal zakat. Tidak ada. Tetapi dua-duanya, yaitu zakat ya, itu adalah sesuatu yang wajib bagi umat Islam ya, bagi yang memenuhi standar, yang sudah hartanya memenuhi nisab atau telah sampai masanya untuk membayar. Dan tidak semua orang muslim harus membayar zakat, khususnya bagi sahabat-sahabat kita ya yang muslim yang tidak mampu. Jadi yatim, fakir, miskin, orang yang tidak mampu, orang yang termasuk juga misalnya orang mu'alaf misalnya, dia justru disebut oleh agama Islam, syariat Islam, penerima zakat, yaitu asnaf yang 8. Nah, selain zakat kan ada lagi sebenarnya ibadah-ibadah umat Islam yang dilakukan di luar zakat. Jadi di umat Islam itu ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada sedekah-sedekah lainnya. Ini harus dipahami oleh seorang pendeta atau tokoh agama yang ingin ya memperbandingkan antara dua buah agama. Soal kebenaran agama, biarkanlah umatnya yang memahaminya secara keyakinannya berdasarkan ajaran-ajaran yang diterima di dalam setiap agama. Umat Islam fokus saja kepada umat Islam, ajaran-ajaran Islam, syariat Islam, akidah Islam, ya, soal-soal hukum yang lainnya. Jadi saya pikir
sangat tidak elok ya, khususnya dari oknum pendeta Gilbert ini mencoba memperbandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terlihat sekali sebenarnya sahabat sekalian, terlihat sekali bahwa pendeta Gilbert ini tingkat literasi keagamaannya dalam ceramah kita lihat itu justru tidak substantif untuk menyampaikan materinya, sehingga dia memerlukan ya jok-jok atau sindiran-sindiran memakai agama lain. Jadi saya pikir harus dihindari. Nah, inilah yang memang menjadi perlu kita, kebijaksanaan kita, wise kita di dalam menyampaikan suatu kajian keagamaan. Jadi ini warning bagi semua pemuka agama agar kita jangan semudah itu mengomentari atau memberikan penilaian terhadap agama lain. Ini yang kedua. Yang ketiga sahabat sekalian, ya, cara-cara metode dakwah atau ceramah yang sekarang sudah mulai berkembang, baik itu secara offline di dalam rumah ibadah itu sendiri, tetapi juga dia sekarang dengan perkembangan teknologi ini, dia sudah ada live streaming, sudah bisa diakses melalui online. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan kita mengatakan bahwa ini adalah dikhususkan untuk internal. Sebab setiap materi yang kita sampaikan itu akan terekspos, terpublish juga di luar. Nah, saya setuju pendapat beberapa sahabat-sahabat dari Kristiani yang juga ya melihat ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kita harus fokus saja dengan ajaran agama masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari pihak Islam, ya, baik itu dari Majelis Ulama Indonesia protes, dari berbagai netizen Muslim protes, tetapi ada juga dari agama-agama lain, ya bahkan saya lihat pengacara Alvin Lim, ya, mensomasi pendeta Gilbert, ya, agar minta maaf. Bagi saya sebagai seorang Muslim, ya, ini harus kita jadikan pembelajaran, dan sekaligus pendeta Gilbert ini harus diajari juga, ya, jangan dengan mudah untuk menyindir atau menjelek-jelekkan agama lain. Banyak sekali pemuka agama dari Kristiani maupun Islam yang mencoba, yang menyerempet, yang membuat ketidaknyamanan umat beragama. Ini sudah saatnya kita hindari. Ingat bahwa kita punya hukum, kita punya sistem hukum di Indonesia. Bila kita lakukan itu, maka bisa jadi nanti tindakan-tindakan itu berhadapan dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur di KUHP kita pasal 156A, yang kemungkinan bisa terjerat daripada pidana itu sendiri. Akan terjerat karena dianggap melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, menyebarkan hoax, dan sekaligus berita-berita bohong sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 28. Nah, ini konsekuensinya nanti bagi rekan-rekan pemuka agama bisa berhadapan dengan masalah hukum. Oleh sebab itu, hindari. Saya pikir harus dihindari. Dalam Islam, prinsip yang kita pegang adalah lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh menjelekkan agama lain, ya, Tuhan lain, sembahannya lain, nabi lain, kitab lain. Kita nggak boleh menjelekkan itu. Karena kita juga tidak ingin Al-Quran kita, Nabi kita Muhammad SAW dihina dan dijelekkan. Al-Quran kita dijelekkan. Kita tidak mau. Begitu juga rumah ibadah kita dan ritual-ritual keagamaan kita. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, mari kita bersama-sama menjaga ini. Dan bila ada yang melakukan pelanggaran seperti ini, saya pikir jangan diselesaikan dengan soal maaf, tetapi harus diproses secara hukum.
Nah, satu kata kuncinya adalah semua agama, pemuka agama dan masyarakat ya harus bersama-sama untuk melakukan ya pembinaan, dan sekaligus ya setiap umat beragama itu memberikan peringatan terhadap pemuka-pemuka agamanya yang suka menjelek-jelekkan agama lain. Insya Allah kita akan ke depan bisa menjadi warga negara yang baik dengan toleransi yang tinggi di dalam kehidupan beragama di Indonesia. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.